Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel kami, di channel Global Oceanic, sebuah channel sharing knowledge mengenai survei hidrografi, oceanografi maupun pengetahuan mengenai migas lepas pantai. Bersama saya Pranoto Yudo, seorang profesional migas lepas pantai dan juga seorang penulis buku survei hidrografi. Kali ini saya akan menerangkan mengenai teori pasang surut kesetimbangan. Tujuan dari teori ini adalah untuk mendapatkan hubungan antara gaya pembangkit pasut dengan tinggi muka air laut. Pada sesi sebelumnya saya sudah menerangkan mengenai apa itu gaya pembangkit pasang surut laut. Nanti juga akan saya jelaskan kembali sedikit. Kemudian bertujuan menjelaskan mengenai periode pasut dan ketidaksamaan tinggi pasut terhadap waktu. Yang ketiga adalah teori ini menjadi dasar dari pembentukan komponen-komponen harmonik pasang surut akibat gaya gravitasi, bidang orbit yang berbentuk elips, kemudian letak orbit terhadap sumbu putar bumi yang kita sebut dengan deklinasi, kemudian periode revolusi bulan, revolusi bumi mengitari matahari, kemudian rotasi, dan juga komponen perairan dangkal serta beberapa turunan komponen harmonik pasut lainnya. Teori pasut kesetimbangan ini pertama kali dikemukakan oleh Bernoulli pada tahun 1740, yang mana teori ini kemudian disebut sebagai teori pasang surut statis. Nanti di sesi selanjutnya ada teori mengenai dinamis, teori dinamika pasang surut. Asumsi yang digunakan pada teori kesetimbangan pasut adalah bahwa seluruh bola dunia itu tertutup oleh air. Yang kedua adalah adanya kesetimbangan antara tekanan hidrostatis pada muka air laut dengan gaya pembangkit pasang surut itu. Baik, gaya pembangkit pasut ini adalah contoh gaya pembangkit pasang surut atau FT akibat sistem bumi bulan. Untuk bumi matahari nanti parameter mm atau massa bulan diganti dengan ms atau massa matahari. Ini rumusnya bahwa gaya pembangkit pasut adalah sama dengan mg kali 3/2 kali massa bulan dibagi massa bumi dikali re atau jari-jari bumi dibagi L adalah jarak dari bumi ke bulan, kemudian dipangkatkan 3 dikali sinus 2Z. Z adalah sudut zenit bulan yang diukur di pusat bumi. Kemudian tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya gravitasi yang ada pada zat cair atau dalam hal ini laut terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Persamaan 3 ini menjelaskan mengenai kesetimbangan antara tekanan hidrostatis atau gaya hidrostatis dengan gaya pembangkit pasang surut, yaitu minus mg dikali dh dibagi ds sama dengan ft, di mana ds adalah perubahan jarak pada orbit yang dapat kita sederhanakan, yaitu jari-jari bumi dikali perubahan sudut z atau dz. Jadi ds itu adalah re dikali dz, sehingga persamaan 3 menjadi persamaan 4 ya. Kemudian persamaan 4 ini kita integralkan, hasilnya adalah H sama dengan re kali jari-jari bumi dikali massa bulan dibagi massa bumi dibagi jari-jari bumi dibagi L, kemudian dipangkatkan 3 dikali 3/2 cos kuadrat Z ditambah C.
C ini adalah konstanta yang timbul akibat dari hasil integrasi atau integral dari persamaan 4. Menurut Brodmann, nilai C adalah minus setengah. Jadi dengan asumsi bahwa pasang surut tidak mengubah volume air, jadi konstantanya adalah minus. Kita lihat bahwa perubahan muka air laut atau tinggi, ya, ini ada sedikit koreksi. Jadi tinggi muka air laut, kalau perubahan itu delta H atau DH, maka ini adalah tinggi muka air laut menjadi H sama dengan 3/2 dikali jari-jari bumi dikali massa bulan dibagi massa bumi dikali dalam kurung, ya, jari-jari bumi dibagi L dipangkatkan 3, kemudian kosinus kuadrat Z dikurangi 1/3, atau disederhanakan K dikali kosinus kuadrat Z dikurangi 1/3, di mana K ini adalah mendekati nilai suatu konstanta. Jadi untuk bulan nilai K-nya itu 0,54, sedangkan untuk solar atau matahari nilai K-nya itu mendekati 0,24, sedangkan kombinasi keduanya adalah K sama dengan 0,79. Nah, konsekuensi dari persamaan 6 ini karena ada kosinus Z, maka tadinya berbentuk bola laut, ya, bola dunia yang dikelilingi oleh permukaan laut, maka bola pasang surut ini atau bola pasut itu akan berubah dari tadinya berbentuk bola menjadi elipsoid. Kita lihat gambar 2, ya. Jadi pasang surut, jari-jari terbesar dia akan selalu menghadap ke bulan atau ke matahari. Bila bulan dan matahari berada di satu garis lurus dengan bumi, maka terjadi pasang terbesar atau surut terkecil. Namun bila bulan dan matahari membentuk 90 derajat di bumi, maka terjadi pasut mati atau nip tide. Kita lihat di titik 1 dan titik 2 terjadi pasang surut maksimum, di mana nilai H-nya itu 2/3 kali K. Jadi amplitude atau tinggi muka air laut itu 2/3 kali K. Kemudian pada saat nip tide, yaitu nilai Z-nya itu pi dibagi 2 atau 90 derajat atau 270, maka H-nya itu menjadi minus 1/3 kali K. Jadi disebut pasut mati atau nip tide. Selanjutnya, apa itu sudut Z? Kita sekarang jabarkan sudut Z ini dengan menggunakan sistem koordinat bola langit, ya, karena sudut Z ini berubah-ubah tergantung waktu pengamatan, tergantung posisi pengamat, kemudian juga tergantung pada posisi benda langit atau posisi bulan dan matahari. Sehingga dalam bentuk rumus kosinus segitiga bola langit, maka terdapat hubungan bahwa kosinus Z sama dengan kosinus delta dikali kosinus P kali kosinus alfa ditambah sinus delta kali sinus Pi, di mana delta itu adalah deklinasi bulan atau matahari. Saya ulangi, ya, bahwa delta adalah sudut deklinasi bulan atau matahari, kemudian Pi adalah lintang pengamat, kemudian alfa adalah sudut waktu atau sudut saat bulan berada tepat di atas zenit atau di atas kepala kita. Itu rumusnya lambda ditambah T dikurangi 360. T adalah lingkaran waktu bulan atau matahari diukur ke barat dari meridian Greenwich, dan lambda adalah meridian atau bujur pengamat.
selanjutnya dengan mengganti nilai Z yang merupakan fungsi lintang, deklinasi, sudut waktu, maka tinggi muka air laut menjadi sebagaimana tertulis di persamaan 7, yaitu H sama dengan 2K. K adalah konstanta ya, konstanta sistem, dibagi 3 dikali dalam kurung 3/2 cos kuadrat pi dikurangi 1 dikali 3/2 cos kuadrat delta dikurangi 1 tambah 3/4 kali sinus 2pi sinus 2 delta cosinus alfa ditambah 3/4 cosinus kuadrat pi cosinus deklinasi kuadrat dan cosinus alfa kuadrat 2 alfa. Nah, dari persamaan 7 ini maka muka laut kesetimbangan dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan periodenya. Jadi ada muka laut dengan periode panjang. Nah, karena apa? Karena bergantung pada lintang, maka muka air laut periode panjang itu terjadi di kutub dan tidak terjadi atau hampir tidak terjadi di lintang menengah, lintang 35 derajat 16 menit. Kemudian deklinasi mengalami variasi bulanan untuk bulan dan tahunan untuk matahari. Tapi karena kosinus delta kuadrat ini, karena nilai kosinus kuadrat delta, maka periodenya menjadi setengah. Jadi periode panjang ini disebut atau dikelompokkan menjadi periode setengah bulanan dan setengah tahunan. Nah, ini adalah H periode panjang. Jadi H periode panjang itu 2K dibagi 3 dikali 3/2 cos kuadrat pi kurangi 1 dikali 3/2 cos kuadrat deklinasi dikurangi 1. Ya, bahwa periode panjang itu jarang terjadi di ekuator. Periode diurnal itu dalam satu hari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut. Jadi periode ini terjadi maksimum itu terjadi di lintang 45 derajat dan minimum di ekuator serta di kutub. Jadi untuk kita yang tinggal di sekitar ekuator jarang sekali mendapatkan periode pasang surut diurnal. Ini rumusnya untuk tinggi diurnal itu adalah K dibagi 2 sinus 2pi kali sinus 2 deklinasi kali kosinus alfa. Kemudian untuk periode semi diurnal itu periode pasang surut yang biasa kita jumpai karena kita tinggal di sekitar ekuator. Jadi periode pasut semi diurnal itu maksimum terjadi di ekuator dan minimum di kutub. Jadi bagi orang-orang yang tinggal di kutub itu hampir tidak akan menjumpai periode semi diurnal. Ini rumusnya, semi diurnal adalah K dibagi 2 kali kosinus pi dikuadratkan kali kosinus delta dikuadratkan dikali kosinus 2 alfa. Ini sekadar pengetahuan mengenai orbit bulan dan orbit bumi. Mari kita lihat. Jadi karena rumus tadi permukaan air laut itu bergantung pada nilai deklinasi, maka kita lihat orbit bumi mengelilingi matahari itu berbentuk elips dengan eksentrisitas 0,01674. Kemudian orbit ini miring terhadap bidang ekuator bumi sebesar 23 derajat 27 menit yang disebut dengan deklinasi matahari. Kemudian jarak terpendek ya L, tadi udah sebut L. Yang terpendek disebut perihelion, itu biasa terjadi tanggal 2 Januari dan terpanjang itu di tanggal 2 Juli. Periodenya 365,24 hari. Kemudian ada satu titik yang juga menjadi suatu acuan
terhadap sistem koordinat yang disebut titik Aries atau vernal equinox, dan periodenya 25.570 tahun. Orbit bulan, sekarang kita beranjak ke orbit bulan mengelilingi bumi, sama berbentuk elips, kemudian juga memiliki deklinasi sebesar 5 derajat 9 menit terhadap bidang eklip, bukan terhadap ekuator. Kemudian jarak pendeknya terpendek disebut perigi, itu biasa terjadi tanggal 4 Desember, kemudian apogee tanggal 11 Mei. Periodenya itu 29,53 hari yang kita sebut dengan siklus sinodik. Ada juga siklus yang lain seperti siklus setril, yaitu suatu siklus atau periode yang merujuk pada merujuk pada bintang yang periodenya atau durasinya 27,32 hari. Kemudian selama 1 tahun bulan menyelesaikan sekitar 12 orbit elips mengitari bumi. Nah, ini tadi kalau matahari atau yang dikelilingi bumi tadi memiliki titik Aries, maka bulan yang mengelilingi bumi juga memiliki titik nodal, yaitu titik perpotongan orbit bulan dengan ekliptika. Ya. Kalau tadi titik Aries dengan ekuator, ini dengan titik ekliptika, sehingga ada efek gravitasi atau efek gangguan pergerakan bulan yang disebut nutasi. Satu siklus titik nodal ini adalah 18,6 tahun. Kemudian ini ada pengaruh jarak terhadap pasang surut. Pada gambar 5 terjadi pasang surut besar, yaitu terjadi pada saat new moon dan full moon atau bulan baru dan bulan purnama. Kemudian pasut minim atau pasut mati atau hampir tidak ada pasut terjadi saat perbani awal dan akhir perbani atau first quarter sama last quarter. Sedangkan pasut terbesar kita lihat di gambar 6 terjadi bila matahari dan bulan itu terletak di bulan terletak di perigi dan bumi terletak di perihelion. Nah, disitulah terjadi pasut terbesar, suatu kejadian yang jarang tapi pasti terjadi. Itu biasanya terjadi suatu lonjakan pasang yang cukup signifikan, bisa sampai 20 cm atau 2 desi, yang bisa menyebabkan banjir rob. Kemudian rotasi bumi itu periodenya 24 jam matahari atau 24,84 jam bulan. Artinya tiap hari bulan melintasi meridian pengamat lambat 0,84 jam atau 50 menit dibandingkan matahari. Nah, karena rotasi bumi ini menyebabkan pasang surut dengan siklus harian atau diurnal dan siklus semi diurnal atau setengah harian, terutama di tempat pengamat yang berada di sekitar ekuator. Demikian mengenai teori pasang surut kesetimbangan. Silahkan bila ada pertanyaan dapat di WA ke nomor ini atau ditulis di kolom komentar. Terima kasih.